Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, di mana nama saya Deliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Slide pertama membahas mengenai biaya dan fungsi manajemen. Biaya manufaktur yaitu seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Nah, biaya manufaktur ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik. Biaya manufaktur adalah biaya yang tidak terkait dengan produksi barang, namun terkait dengan fungsi lain seperti administrasi umum. Terdiri dari biaya penjualan dan administrasi umum. Pola perilaku biaya itu ada 3, biaya tetap, yaitu biaya pada limit tertentu atau kapasitas tertentu, totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah sejauh tidak melampaui kapasitas. Total biaya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume perusahaan tersebut. Jarak, kapasitas, dan serangkaian volume kegiatan perusahaan dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Biaya variabel yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berubah-ubah yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Perubahan pada total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi dan volume penjualan secara proporsional. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini mengungkapkan bahwa biaya minimum yang harus dikorbankan bila ada maupun tidak ada aktivitas yang terjadi. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Ada jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu ada 2, pengambilan keputusan berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, di mana pengambilan keputusan ini diukur melalui waktu jangka pendeknya, seperti menerima atau menolak pesanan khusus. Pengambilan keputusan berkaitan dengan jangka panjang, seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Pengertian dari biaya relevan ini yaitu semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Terdapat beberapa konsep biaya relevan, yaitu yang pertama biaya diferensial, yaitu biaya yang akan datang yang memiliki perbedaan di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin dipilih. Dalam pengambilan biaya ini, biaya diferensial dibandingkan dengan pendapatan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial itu sendiri. Yang kedua, biaya yang dapat dilacak, yaitu biaya yang dapat diikuti jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Biaya penggantian, yaitu biaya yang berkaitan dengan penggantian aset atau jasa yang akan terjadi di waktu yang akan datang pada saat dilakukannya penggantian. Biaya kesempatan, yaitu penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu sehingga penghasilan atau penghematan ini perlu diperhitungkan sebagian biaya pada alternatif tertentu tersebut. Yang kelima, biaya yang diperhitungkan, yaitu biaya yang sebenarnya tidak terjadi. Biaya diperhitungkan seringkali harus dipertimbangkan untuk perbandingan dari analisis biaya tersebut. Biaya inkremental, yaitu biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tersebut tidak dipilih untuk dilaksanakan. 7. Biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajemen. Yang ke-8 yaitu biaya tertanam, biaya yang dalam situasi tertentu tidak dapat diperoleh kembali. Biaya tertanam merupakan pengeluaran yang terjadi di masa lalu yang tidak dapat ditutupi kembali dalam suatu situasi tertentu dan tidak akan mempengaruhi di masa depan. C. Penggunaan biaya relevan yang untuk tujuan pengambilan keputusan, yaitu ada 4. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, di mana manajemen mungkin menghadapi masalah untuk memutuskan apakah pesanan khusus diterima atau ditolak. Pesanan digolongkan sebagai pesanan khusus karena pesanan tersebut mempunyai harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga jual produk yang sama kepada pelanggan. Yang kedua, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur, di mana keputusan kapasitas menganggur ini terkait dengan laba diferensial dan juga merupakan pengambilan pemanfaat keputusan kapasitas menganggur itu.
Kapasitas menganggur ini dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus, mengelola lebih lanjut produk yang akan dihasilkan, dan menghasilkan produk yang baru. Yang ketiga yaitu keputusan pemanfaatan kapasitas terbatas, di mana ini terkait dengan total laba kontribusi setiap satuan kapasitas yang merupakan dari pengambilan keputusan kapasitas terbatas itu sendiri. Laba kontribusi per unit produk digunakan untuk mengetahui besaran total laba kontribusi per satuan dari kapasitas atas setiap jenis produk. Yang keempat, keputusan penggantian aset. Biaya masa lalu dalam pembentukan nilai buku aset tetap lama bukan merupakan informasi relevan dalam pengambilan keputusan terkait penggantian aset tetap. Informasi relevan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan aset tetap tersebut. Jika kapasitas aset baru dengan aset lama sama besarnya, maka informasi relevan terkait keputusan penggantian aset tetap adalah penggantian tunai antara aset tetap baru dengan aset tetap yang lama. Saat berikutnya itu pentingnya manajemen biaya. Maaf, ini salah. Manajemen biaya. Kebanyakan pendapat penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan pengeluaran biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara pengendalian mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Barangkali cara yang paling tepat adalah meninjau setiap biaya dan melihat kontribusi terhadap laba bersih. Sementara tidak beriklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan terhadap biaya iklan. Nah, perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pada perencanaan, umumnya dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk. Rumus fungsi tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, pengendalian ini berkaitan dengan pola perilaku yang sangat membantu untuk melakukan fungsi pengendalian dan fungsi pengawasan. Perilaku biaya yang memberikan informasi untuk unsur-unsur biaya perlu mendapatkan perhatian dalam setiap aktivitasnya. Pengambilan keputusan. Pola perilaku biaya ini juga membantu manajemen dalam memberikan informasi yang guna untuk pengambilan keputusan. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Dalam biaya tradisional itu mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya yang tetap dan variabel oleh unit produk dan jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk dan jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Namun sistem biaya tradisional tidak sesuai untuk pengendalian manajemen efektif karena akumulasi biaya historis semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah diteruskan sebelumnya, tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. Yang kedua, sistem biaya standar yang mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar ini menginventarisasikan sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Dari anggaran fleksibel ini menghasilkan biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Dalam pengembangan kerangka kerja untuk biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, sistem biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi melalui jalur komunikasi serta sebagai alat pengendalian dan evaluasi kerja. Perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Adapun filosofi yang mendasari yaitu sebuah metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Dorongan keperilakuan. Nah, dalam dorongan keperilakuan ini menurut Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan. Ada dua menurutnya, yaitu menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna memenangkan
adopsitas suatu alternatif akuntansi, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kerja. Slide yang berikutnya pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Pengendalian biaya ini dibagi ke dalam beberapa komponen, yaitu biaya variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal ini memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai teknik pengendalian biaya. Nah, pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan ada beberapa. Yang pertama itu keputusan berbaur produk baru. Nah, dalam keputusan ini digunakan untuk memutuskan produk yang akan didorong dan produk yang harus dikurangi atau diotorir hanya karena penjualannya menguntungkan dari produk lain. Yang kedua, penentuan harga produk baru. Untuk mendorong perusahaan guna menggunakan produk itu secara bahan percobaan atau uji coba, mencukupi dan diterima oleh pemakai produk tersebut dengan harga pada biaya penuh dan plus markup yang konsisten dengan tujuan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, penetrasi pasar. Manajemen dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Yang keempat itu penghapusan produk. Nah, margin produksi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah produk itu harus dihentikan atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Pesanan khusus. Perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan. Situasi ini dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus untuk ukuran atau metode pengiriman atau pengemasan. Yang keempat, kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan penjualan, dibutuhkan kampanye iklan dan promosi. Perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, maka keputusan tersebut kemungkinan besar hanya akan didasarkan pada perbandingan antara tambahan biaya dengan prospek peningkatan dalam volume penjualan. Yang terakhir itu keputusan pengurangan biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui besarnya biaya variabel yang akan diperkenankan pada volume operasi saat diizinkan saat ini kan tujuan laba tersebut harus dicapai. Aspek keberlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama itu penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku kerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian evaluasi kinerja tersebut didesain. Nah, yang kedua itu partisipasi dalam penetapan standar. Menurut Michael Koran dan Don De Costa, ringkas logika yang mendasari suatu argumen yang mendukung partisipasi itu terjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Jika standar tersebut dibuat, maka diperlukannya partisipasi dalam menjalankan standar tersebut. C. Standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar ketat ini merupakan tantangan yang berguna atau penghargaan interaksi hanya bagi manajer atau manajemen yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar itu tidak memberikan manfaat motivasional ataupun apapun itu karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Jadi, manajer dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat, penyerapan overhead. Biaya lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penerapan biaya overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan telah ditentukannya sebelumnya, maka variasi yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang F itu alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA,
James Franklin and Shusiliwa menemukan bahwa perusahaan sebenarnya membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Biaya korporat yaitu biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Sedangkan biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Keputusan investigasi varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun bentuk standar. Perbandingan ini semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikan diskrepansi yang diamati. Nah, dalam aspek keperilakuan terdapat ada 4, yaitu batas pengendalian. Batasan ini menentukan mudah atau sulitnya seseorang yang dikendalikan untuk bekerja sama dalam kisaran yang dapat diterima dan banyaknya ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu. Hasil umpan balik yaitu umpan balik positif akan memberikan tahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat, sementara umpan balik yang negatif akan mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan akan menurunkan tingkat aspirasi mereka. Yang ketiga, ketatatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Yang terakhir yaitu struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan menilai perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.